Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar. Hari ini kita akan berbagi sharing sebuah materi yang menurut saya sangat luar biasa. Saya sering cari-cari, baca-baca artikel di internet, di Google, itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat menginspirasi dan memang cocok untuk kita-kita yang sedang merintis pekerjaan atau merintis karir. Ya, jadi materinya simpel ya. Bagaimana memotivasi, membangun motivasi dalam bekerja ya. Jadi kita akan bahas ya bagaimana caranya membangun motivasi dalam bekerja. Ya mungkin kita sering mengalami ya naik turunnya motivasi kita dalam bekerja ya kan. Mungkin kalau misalkan kita punya tim juga ya kan, anak-anak di bawah kita atau tim kita mengalami hal yang sama ya, ini akan sangat berimpact negatif ke depannya ya, baik untuk kita pribadi ataupun untuk tim kita ya. Jadi bagaimana caranya biar motivasi dalam bekerja kita itu tetap stabil, tetap naik ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu ya apa motivasi kita dalam bekerja ya. Itu dulu ya. Jadi kalaupun misalkan nanti terhadap tim kita juga harus bisa menggali motivasi mereka dalam bekerja itu apa ya. Jadi nanti kita akan bisa mengetahui ya motivasi-motivasi terpenting dalam hidup kita ya. Jadi pada saat nanti kita down, kita semangat dalam bekerjanya rendah atau turun, kita coba untuk mengingat ya motivasi kita ya untuk bekerja itu apa. Contoh misal simpelnya adalah seperti ini. Kalau misalkan kita sudah punya keluarga, punya istri, punya anak, ya mungkin motivasinya ada di situ, ya kan? Jadi saya pernah sedikit pengalaman ya. Jadi pengalamannya adalah waktu itu saya pernah kerja, ya bukan pernah ya. Jadi awal-awal saya meniti karir di marketing ya, di sales ya. Nah, pada saat itu memang sebelum saya ke sales ya, dulu waktu itu saya masih kerja di mungkin sales counter ya, atau mungkin biasa umum dibilang ya pramuniaga di retail ya. Nah, pada saat itu saya punya motivasinya adalah saya lagi mendekati calon istri saya ya, calon atau pacar saya ya. Nah, jadi dari situ saya punya semangat untuk bekerja, untuk mengumpulkan uang ya kan, apapun pekerjaannya yang memang itu bisa mendapatkan uang banyak, saya lakuin, saya kejar gitu loh. Itu motivasinya dari situ ya. Ya mungkin walaupun memang endingnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gitu loh ya kan. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua adalah ya, jadi pada saat cerita pertama tidak sesuai ekspektasinya, akhirnya saya down ya. Saya down sampai 1 bulan, tidak ada semangat hidup, tidak ada semangat bekerja. Saya di rumah jadi pengangguran ya kan. Akhirnya dari situ saya berpikir lagi, saya masih punya orang tua ya, saya masih punya masa depan ya kan. Akhirnya saya coba untuk membangun motivasi saya lagi untuk meniti karir dalam bekerja lagi. Akhirnya saya cari-cari pekerjaan ya, saya dapatlah sales ya kan. Saya coba peruntungan di situ, tapi yang pertama adalah motivasinya adalah orang tua saya dulu awalnya, karena memang pada saat itu memang saya habis dari down. Orang pertama yang memang mensupport saya adalah orang tua ya kan. Jadi akhirnya saya motivasinya dari situ dulu gitulah. Nah, akhirnya dari situ saya bekerja mungkin stabil ya kan, biasa-biasa aja. Nah, yang kedua adalah motivasinya pada saat saya bekerja ini, saya punya motivasi, saya ingin menikah gitu loh ya kan. Saya pengen mengumpulkan uang, saya nggak mau menyusahkan orang tua lagi. Saya pengen biaya untuk nikahan saya ini dari hasil jerih payah saya sendiri. Akhirnya dari situ motivasi saya timbul, semangat saya timbul. Karena apa? Ya tadi ya, saya punya impian besar di situ ya kan. Saya ingin masa depan saya
ya saya ingin menikah dari jerih payah saya sendiri. Akhirnya dari situ saya semangat untuk jualan, ya kan. Pasti jalannya itu kita akan ketemu kalau misalkan kita memang motivasinya sudah ada gitu loh. Karena dengan sendirinya pasti akan ketemu. Ya dari situ akhirnya saya bisa jualan dan akhirnya mengumpulkan pundi-pundi uang untuk bisa merealisasikan motivasi saya tersebut, impian saya tersebut gitu loh. Ya, nah dari situ kita juga harus bisa untuk itu kan mungkin motivasi jangka pendek ya. Jadi kita juga harus punya motivasi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kenapa? Pada saat jangka pendek itu sudah terrealisasi, semangat kita nggak akan turun lagi. Kenapa? Karena kita punya motivasi jangka menengah ataupun jangka panjang gitu loh. Ya, dan dari situ kita harus selalu mengingat dan selalu mengingat ya impian atau motivasi kita dalam bekerja. Ya, sama halnya untuk tim kita. Kita harus punya kita harus tahu, kita harus menggali ya motivasi tim-tim kita ini apa. Jadi pada saat mereka down, kita kasih tahu, lo punya impian ini, lo harus semangat lagi. Kalau nggak ada lo, gimana ibu kamu, gimana anak kamu, gimana istri kamu, mau makan apa mereka? Ya, tumpuannya, impiannya ada di kamu. Ya, itu salah satu motivasi ya untuk mengembangkan diri kita dalam bekerja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, sedikit tapi menurut saya sangat luar biasa, sangat membangun motivasi kita dalam bekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.